Pelatih Filipina langsung dibuat panik ribuan santri pada Stadion Manahan Solo. FIFA dan FC langsung buat keputusan mengejutkan. Pelatih Bahrain langsung komentar begini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang pertandingan penting melawan Bahrain pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan AFC telah memutuskan bahwa laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Erick Thohir setelah melakukan pertemuan dengan FIFA dan AFC pada Kamis 19 Desember 2024. Dalam pertemuan tersebut, kedua badan sepak bola dunia itu menyetujui untuk mempertahankan SUGBK sebagai venue pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain pada 28 Maret 2025. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain sempat mengajukan permintaan pada AFC agar pertandingan digelar di tempat yang netral. Permintaan Bahrain untuk memindahkan pertandingan disebabkan oleh adanya ancaman dari netizen Indonesia di media sosial. Ancaman tersebut memicu kekhawatiran dari pihak Bahrain yang kemudian meminta AFC untuk mempertimbangkan pemindahan venue laga tersebut. Meskipun demikian, setelah dilakukan kajian ulang, AFC akhirnya memutuskan untuk tidak memindahkan pertandingan dan menyetujui SUGBK sebagai tempat yang aman untuk laga Indonesia versus Bahrain. Permintaan Bahrain itu sempat menimbulkan kekhawatiran pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, Timnas Indonesia membutuhkan dukungan maksimal demi meraih kemenangan dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan keraguan itu akhirnya terjawabkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa laga tersebut akan tetap berlangsung di Indonesia. Ia kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC, pertandingan melawan Bahrain itu tetap digelar di Indonesia, kata Erick Thohir. Sebelumnya, PSSI dan pemerintah Indonesia sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan dan jaminan keamanan untuk Bahrain. Kepastian ini tentu menjadi kabar baik bagi pasukan Sintayong, apalagi persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 makin memanas karena ada 4 tim yang mengoleksi 6 poin termasuk Indonesia dan Bahrain. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga dan unggul selisih gol dari Bahrain yang berada di peringkat kelima. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar lantaran masih punya 4 pertandingan tersisa. Semoga Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah berhasil menahan imbang Vietnam di laga grup D Piala AFF 2024, Timnas Filipina langsung bertolak ke Solo untuk menghadapi Timnas Indonesia. Timnas Filipina tiba di Solo pada Kamis pagi dan telah memulai persiapan menjelang laga penting melawan Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu ini. Baru tiba di Manahan Solo, pelatih Filipina Albert Capelas takjub dengan Stadion Manahan Solo. Bahkan ia memuji rumput venue berkapasitas 20.000 tempat duduk itu. Memang saya pertama kali memimpin tim bertanding di Stadion Manahan Indonesia. Stadion ini terlihat sangat baik, mulai dari rumput yang dirawat dengan baik dan fasilitas lainnya, kata Capelas. Saya sangat puas dan berterima kasih karena diberikan fasilitas yang sebagus ini. Sedangkan para pemain Filipina sempat menikmati kemegahan stadion kebanggaan masyarakat Solo itu sebelum laga melawan Timnas Indonesia. Salah satu pemain andalan Filipina mengatakan bahwa dia sudah banyak mengunjungi banyak stadion di Asia Tenggara. Stadion Manahan Solo menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dari segi fasilitas dan hospitality. Selain soal stadion, para pemain Filipina juga merasa betah selama berada di Indonesia. Di media sosial terutama TikTok, berbagai momen terekam kebersamaan para pemain Filipina. Mereka melakukan live di TikTok dengan menjawab pertanyaan netizen Indonesia.
Sebagai informasi, Stadion Manahan Solo memang mengalami renovasi besar-besaran pada periode 2018 hingga 2020. Dengan bagusnya fasilitas dan antusiasme supporter, Stadion Manahan Solo berpeluang menggelar laga-laga timnas lain di masa depan. Kekurangan stadion ini mungkin hanya kapasitas tempat duduk yang hanya berjumlah 20.000 saja. Di sisi lain, jelang menghadapi timnas Indonesia, pelatih Filipina Albert Capelas optimistis bisa mengalahkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 jika timnya bermain seperti saat menghadapi Vietnam. Capelas menyatakan akan mempertahankan gaya bermain yang diterapkan saat Filipina bermain imbang 1-1 melawan Vietnam di Stadion Rizal Memorial. Pada laga tersebut, Filipina sempat unggul lewat gol Jerez Vega Llosa pada menit ke-68. Namun, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan di masa injury time melalui gol Duan Ngoc Tan. Meskipun hanya meraih 1 poin, Capelas memberikan dukungan penuh kepada anak asuhnya dan menilai timnya pantas mendapatkan hasil lebih baik dalam 3 pertandingan sebelumnya. Saya sangat sedih karena seharusnya kami bisa meraih lebih dari 1 poin dalam 3 pertandingan terakhir. Para pemain berlatih keras dan memiliki keinginan besar untuk menang. Kami pantas mendapatkan 3 poin, kata Capelas. Pelatih asal Spanyol itu tetap optimistis Filipina masih punya peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Ia yakin timnya bisa mengalahkan Indonesia dengan strategi yang sama, yaitu menciptakan peluang sebanyak mungkin seperti yang dilakukan saat menghadapi Vietnam. Para pemain saya masih memiliki motivasi 100% untuk bertarung. Kami telah mencapai tahap akhir fase grup dan masih memiliki kesempatan untuk menang. Jika Filipina bermain seperti melawan Vietnam, mereka masih bisa mengalahkan Indonesia, jelas Capelas. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi laga penentu bagi kedua tim di Piala AFF 2024. Baik Indonesia maupun Filipina masih memiliki peluang lolos ke semifinal. Meskipun hasil pertandingan Vietnam melawan Myanmar juga akan mempengaruhi peluang kedua tim. Laga Indonesia melawan Filipina akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024. Sementara itu, kiper Filipina Patrick Daito mengakui kesalahannya yang mengakibatkan gol penyama kedudukan Vietnam. Kegagalan Daito mengantisipasi bola sepak pojok menjadi penyebab utama terciptanya gol tersebut. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di kolom komentar.